mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Guru Ruhul Azam, pimpinan pesantren Ruhul Azam. Hari ini kedatangan tamu kita, yaitu saudara kita yang baru saja masuk Islam. Lebih kurang berapa minggu, Pak? 3 minggu kurang. 3 minggu yang lalu, Pak ya. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu di sini. Jadi saya mau ajak semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada untuk mengetahui apa motivasi dari Bapak ini bisa kok sampai masuk ke dalam Islam. Jadi wawancara ini mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua yang melihat dan yang mendengarkan dari kita. Jadi Pak, ini Pak, minta maaf dulu Pak, siapa nama Pak? Juki Harifa. Juki Harifa. Ini dari Pulau Nias. dari Pulau Nias, jauh nih saudara-saudara, dari Pulau Nias. Juki Harifa. Juki Harifa dari Pulau Nias. Setelah Muslim, nama ditukar atau masih tetap? Ditukar, Pak. Ditukar. Siapa nama Pak? Dimuslimkan. Muhammad Abdullah Harifa. Muhammad Abdullah Harifa. Jadi untuk diketahui jemaah, Bapak Muhammad Abdullah Harifa ini masuk Islam lebih kurang 3 minggu yang lalu. Iya, benar. Dan di tangan Imam Kampung Sepang. Ini yang di sebelah kanan kami. Jadi hadirin jamaah sekalian, ini perlu juga kita semua menggali motivasi-motivasi. Jadi Pak, apa yang terbesar motivasi yang paling membuat hati Bapak terpaut untuk masuk Islam? Oke. Jadi sebenarnya saya memang terlahir dalam agama Kristiani. Jadi sehingga berarti saya cenderung mau bersyahadat kepada misalnya salah satu agama kita Islam. Jadi motivasi saya sebenarnya yang paling cenderung itu yang paling kuat dikarenakan di saat saya semasa Nasrani, di sisi lain, satu sisi saya memperhatikan saudara-saudara saya karena saya di perantauan, jadi bercampur, ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Jadi di samping itu saya lihat cara misalnya kalau kita sudah sesama Muslim beradaptasi lebih gampang, misalnya itu kita diterima dengan ikhlas. Itu salah satunya tanpa ada meminta imbalan apapun. Yang kedua, saling membantu dengan kuat. Jadi misalnya itu contohnya kita ada masalah sedikit, jadi bisa kita bilang saudara kita yang Muslim itu bergotong untuk datang ke rumah mengasih solusi atau bagaimanapun dari segala materi. Meskipun waktu itu masih non Muslim, Pak? Benar sekali. Oh, berarti ketika Bapak masih non Muslim, kawan-kawan kita yang Muslim tetap dia mendukung Bapak walaupun dia tanpa lihat agama lah nih Pak ya. Tidak ada melihat agama. Ya. Jadi di samping itu saya pun berpikir dan beserta keluarga mengambil keputusan bahwasanya apa salahnya kita mau menjadi pemeluk agama Muslim. Itu satu. Yang kedua, alhamdulillah sekarang saya sendiri sudah masuk jadi Muslim. Sekitar 3 minggu yang lalu saya disadarkan oleh Bapak Ustaz Yoga di Kampung Sepang, Blangki Jiren, Gayung Nulis. Jadi ada satu lagi memang yang membuat saya bermotivasi dengan agama Muslim, bukan dengan apa-apa. Kayak di masa saya di Nasrani, ini bagi saudara-saudara jangan salah paham. Karena ini kepercayaan saya sendiri dan ini pilihan saya dan keluarga saya. Dengan kostum di cara beribadah itu saya sangat, misalnya bukan saya jelekkan atau begini, tidak. Tetapi saya membandingkan mana yang baik dan yang tidak baik. Di saat beribadah itu, kalau di kita umumnya di Muslim, di Nasrani, tidak bisa dibayangkan lah. Jadi
selama 17 tahun terakhir ini saya ada ke gereja paling banyak kira-kira ini ya 8 kali 17 tahun Oh, terakhir ini. ya terakhir ini Pak ya. Jadi yang membuat saya tidak mau ataupun belum bersedia belum terbuka saya ke gereja, salah satu yang paling apanya itu Kostumnya, berpakaian ya, Pak ya. berpakaian. Jadi misalnya saya ke gereja, ini contoh saya terbuka, tapi ini saya sendiri. Saya ke gereja, jadi saya tidak, misalnya saya mendengarkan firman Tuhan, Iya. betul. Cuma di samping itu, di dalam gereja jelas kita memulai sana, memulai ke sini. Jadi di sisi lain kita namanya manusia, kita manusia normal. Itu saya. Jadi bisa saya bilang itu saya tekankan kalau ibadah saya tidak sempurna. Iya. Nah, Jadi salah satu motivasinya juga termasuk cara berpakaian. Pak. berpakaian. Jadi setelah saya masuk Islam ataupun walaupun saya sebelum menjadi Islam, saya memperhatikan yang namanya satu di kaum wanita. Di agama kita Islam bisa kita bilang salah satunya lekuk badan itu tidak kelihatan karena dari atas sampai ke bawah itu nggak pakai kerudung. peta dia karena itu yang namanya apa namanya Pak itu Aurat ya. aurat di agama Islam sebelum dan sesudah saya masuk Islam saya tahu itu kalau perempuan telapak tangan dan Mata. itu yang bukan termasuk larangan terlihat Wajah. Jadi kalau yang laki-laki ya batas pusat ke lutut. Jadi kalau kita di Nasrani bukan saya menjelekkan, cuman walaupun itu memang boleh di ajaran tersebut, tapi mata kita yang nggak tahan. Oh, mata kita. Saya itu Manusia biasa. Saya manusia biasa, jadi saya nggak menafik itu sebenarnya yang membuat saya bermotivasi untuk masuk Islam. Alhamdulillah dengan cahaya Islam itu masuk ke dalam relung hati. Kalau saya tangkap, yang pertama itu karena eratnya kasih sayang di dalam tubuh orang Islam. Alhamdulillah, Bapak ini jumpa dengan bertetangga Muslim yang nilai kasih sayangnya lebih. Sehingga ketika beliau tidak sebelum Muslim saja, kawan-kawan kita yang Muslim sudah berkasih sayang kepada beliau, memperhatikan kehidupan dan semuanya. Yang kedua, beliau ini juga ketika nilai gotong royong, ketika beliau ada kesusahan, dia berkomunikasi mudah dengan orang Muslim mau bantu ini, meskipun beliau ketika itu pindah agama. Berarti kalau waktu itu Pak nggak ada yang Muslim banyak ngajak masuk Islam itu ada Pak? Yang Muslim mengajak masuk Islam maksudnya tidak ada. Nggak ada Pak. Itu bersadar sendiri. Tidak ada. Berarti ini kalau paksaan masuk Islam ada nggak Pak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan ada itu mana tahu, ada yang berprasangka, ada yang iming-iming lah, ada yang menjanjikan sesuatu, tidak ada. Alhamdulillah. Jadi perlu kita ketahui ya, dimanapun umat Muslim berada, saudara-saudara kita Islam, apapun kebaikan yang kita tanam terhadap saudara kita, meskipun non Muslim, buat aja kebaikan. Seperti Rasulullah SAW juga dulu pernah dengan orang tua Yahudi yang tiap hari mencaci maki Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tetap mengunyahkan makanan dia kasih kepada Yahudi. Pada akhirnya ketika Rasulullah meninggal, datang Abu Bakar menggantikannya. Rasa daripada kunyahan itu berbeda. Dia tidak tahu orang ini tadi beda agama sama kita, tapi dia tidak tahu yang dia caci selama ini adalah Rasulullah. Intinya aja mas kalian, kasih sayang yang kita tanamkan. Kalau saya tangkap dari bapaknya yang pertama, tetap itu adalah dakwah agama. Jadi tak selamanya ngajak agama masuk Islam, bunuh bacok macam-macam tidak. Tapi inilah Islam yang murni dari hati, dari yang penuh kasih sayang. Yang kedua, beliau bapak ini, jadi selama ini kita memandangkan Islam itu susah. Karena harus pakaian sopan, harus pakai serban, harus pakai jubah, harus tutup aurat. Susah. Beberapa orang melihat itu sebagai kesulitan. Sehingga bapak ini malah terbalik melihatnya. Di situ pula cahaya Islam itu masuk ke dalam hati bapak ini. Dia merasa ada ketentraman di dalamnya, ada ketenangan dan ada kenyamanan. Hadirin yang masuk kalian rahmatullah, ini cerita bapak ini perlu menjadi pelajaran kepada kita supaya kita lebih-lebih di negara Indonesia yang majemuk, tentu dengan kita dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, kita
berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, tapi satu. Ya, di bawah naungan Pancasila Indonesia, negara Republik Indonesia. Jadi kita harus lihat ini. Meskipun berbeda, ketika kita berkasih sayang, ketika kita melaksanakan ajaran Rasulullah dengan sepenuh hati ikhlas, karena semua ini adalah makhluk Allah, hamba-hamba Allah, Allah catat dia. Allah catat nama dia sebagai orang yang berpikir dan merenung, dan akhirnya beliau masuk Islam. Juga Pak, kita tambahan sedikit Pak, berapa orang yang masuk Islam kemarin Pak? Satu keluarga Bapak. Satu keluarga, jumlahnya Pak? Anak? Saya, istri, anak 2. Jadi ini Pak masuk Islam serentak atau ada yang duluan dulu masuk Islam atau gimana ceritanya masuk Islamnya Pak? Serentak. Serentak sekaligus. Sekaligus. Berarti enggak anak duluan atau cucu duluan atau siapa duluan masuk Islam gitu. Ini yang terakhir ini ya. Tapi iya. sebelumnya ada sekitar berapa tahun? Ada 6 orang. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya Anak. 6 orang. Tapi di antara itu anak kita ada 2 orang. Anak kandung, Anak tiri sebenarnya. anak tiri. Anak tiri. Ada yang masuk Islam. Yang adiknya baru abangnya serta istri dan anaknya 2. Oh, masuk Islam. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak. Luar biasa hidayah itu datang Allah pilih dengan cara dia masing-masing. Jadi Pak sekarang tinggal di mana Pak? Di Sepang. Di Sepang. Jadi Jadi kita semua jemaah belajar dari Bapak ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau dapatkan dalam kasih sayang Islam, mudah-mudahan beliau juga nanti bisa menerapkannya dalam keluarga beliau, bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus seorang nabi itu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rupanya kalimat itu jemaah, kita jangan menutup diri. Oh ini saya ini hanya satu agama aja buat baik, sama agama lain jangan, nggak boleh. Semua kita harus berbuat baik karena kita makhluk sosial. Tentu bersosial itu dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak terakhir saya Pak, ini Pak, Bapak ini masuk Islam nih. iya. Jadi kalau bisa lihat Islam, kalau kata guru-guru kita kan lihat Islam itu bagaimana Nabi, bagaimana ajarannya. Nanti Bapak jumpa orang Islam yang nggak sholat. Ini Islam boleh nggak sholat ya? Nah gitu kan. Nanti lihat orang Islam ada yang menjudi. Ini Islam ini agama judi ya? Enggak juga. Nah lihat kepada aslinya gitu. Nanti kita kan yang tampil di permukaan ini kadang-kadang ya sebagian belum sadar, belum terbuka hidayah dan macam-macam. Saya berharap Bapak ini alhamdulillah sudah jumpa di tepat di tangan yang benar, mudah-mudahan diasuh dengan benar. Dan kalau bisa kita di Gayo Luas ini, Tuku Imam sudah bisa dipikirkan untuk dibuatkan pengajian mu'alaf. Karena ada beberapa orang yang kita ketahui mu'alaf, ya kita buatkan mu'alaf center kayak atau bagaimana. Jadi sehingga kawan-kawan kita tidak sungkan dia untuk belajar. Insyaallah. Ya insyaallah kan. Kemudian terakhir ini sama Tuku Imam. Tuku Imam nih yang mensyahadatkan kemarin itu. Ya alhamdulillah ya. Gimana perasaan waktu mensyahadatkan? Berawal pertama Ustaz, singkat cerita setelah ada bincang singkat dan dari pihak Bapak ini dan sekeluarga ingin memeluk agama Islam. Yang pertama ya kami sangat bahagia ketika ada saudara kita yang ingin satu akidah dengan kita. Alhamdulillah. Seiring itu juga ada rasa terharu karena tidak pernah kita bayangkan Ustaz. Kita tidak pernah bayangkan. Begitu juga tanggapan masyarakat yang ada di Kampung Sepang, semua menerima dengan senang hati. Oleh karenanya pada saat itu sebadah sholat Jumat, kita kumpulkan masyarakat yang kaum ibu dan jamaah sholat Jumat semuanya, tidak ada satupun yang beranjak dari tempat. Disitulah kita syahadatkan saudara-saudara kita. Takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkat, memang yakin. Dan mudah-mudahan kita di dalam Muslim ini senantiasa. Muslim itu artinya Pak selamat. Jadi agama yang selamat dan agama yang menyelamatkan. Jadi nggak bisa juga selamat sendiri-sendiri, harus bersama gitu sama-sama. Ya terima kasih untuk jamaah semuanya, khususnya pecinta Tuan Guru Ruhul Azam, sahabat-sahabat Ruhul Azam, dan juga keluarga besar saya dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini bermanfaat, dan apa yang kita buat semata-mata mencari ridha Allah.
tidak ada rencana mengecilkan dan berbuat sesuatu untuk mengucilkan yang lain. Tapi yang kita buat hanyalah supaya gambaran hidayah sampai kepada semua orang. Bapak ini punya motivasi sendiri dan orang lain pindah agama punya motivasi sendiri. Yang ingin kita dengar apa penyebab Bapak ini, dan kita sudah dengarkan bersama. Apa yang dulu di pandangan kita sulit, rupanya bagi orang-orang tertentu di situ hidayah itu Allah buka. Dan bila kurang mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap saya wawancara Pak.